Udah, nih. Selamat pagi. Selamat pagi, Ini dengan Mas siapa kalau boleh tahu? Mas Fahri, Fahri, kelas berapa kalau boleh tahu? kelas 10 TSM 1. TSM 1. Mas Fahri itu asalnya dari mana kalau boleh tahu? Saya berasal dari Kebumen, Men, oh, berarti di sini Bodi. boarding. Udah, oh kelas 10 ya, berarti barusan ya maksudnya. Berarti kenapa Mas Fahri kayak sampai sini di SMK sini? Keinginan diri sendiri. Keinginan diri sendiri ya. Dulu habis lulus SD inginnya mondok, tapi nggak kesampaian. Kesampaiannya malah baru sekarang. Oh baru sekarang. Ya. Gitu. Eh, Kalau boleh tahu Pondok Putra ya berarti kelas 10 ada berapa orang Mas? Kelas 10 kemungkinan sekitaran 25 ke atas, nggak sampai 30. Ini sampai 30. Ya. Itu kelas 10. Kelas 10. Di sini sampai kelas 11 juga ada. Kelas 11 ada, Kelas 12 ya? udah pulang. Oh udah pulang. Oh berarti kalau udah lulus boleh pulang gitu. Boleh. Oh. Uh, Mas Wahri berarti satu kamar berapa orang kalau boleh tahu Mas? Satu kamar sekarang sisa 11 orang. 11 orang. Iya. Tadi Mas Fahri bilang jurusan TSM. Iya. Emang dari suka teknik motor atau gimana? Emang udah suka. Oh dari suka. Jadi dari SMP sukanya. Iya. Kalau boleh tahu juga di sini apa sih Mas suka dukanya di pondok? Sukanya karena bisa kenal temen yang berbeda daerah. Kalau dukanya sih sistemnya. Sistemnya maksudnya gimana? Kadang sistemnya enggak ya. Kadang sistemnya ditambah-tambah, peraturannya jadi lebih ketat. Oh peraturannya berarti lebih ketat gitu. Ya. Oh. Jadi kalau di pondok juga nggak boleh pakai HP ya? Boleh ya. Boleh. Sabtu Minggu sekali. Sabtu Minggu aja. Kalau misal ada pembelajaran di kelas untuk membawa HP, jadi diizinkan. Diizinkan. Oh, diizinkan. Oh. Di sini pengasuh pondoknya juga jadi guru atau gimana, Mas? Yang jadi guru cuma 2, Pak Adi sama Pak Soleh. Yang 2 lagi enggak. Oh, yang 2 lagi enggak. Oh, gitu. Jadi Mas Fahri itu dari dulu udah pengen pondok, tapi baru kesampaian kali ini, gitu. Oh, berarti lebih suka dong kalau udah berhasil mondok di sini. Udah. Kalau boleh tahu lagi Mas Fahri di kelas TSM itu berapa jumlahnya sih Mas kalau di TSM? Jumlahnya satu kelas itu 20-an. 20 anak aja? Iya, 20 anak. 20 anak. Itu setiap angkatan atau bagaimana? Kalau angkatan sih dibagi 2 angkatan saya. TSM 1 sama TSM 2. Kalau di kelas 11 juga sama? Kelas 11 jadi satu kelas. Oh, satu kelas saja. Mungkin karena muridnya lepas. Iya, mungkin bisa jadi ya. Berarti udah suka juga dari teknik motor ya Mas dari dulu SMP atau dari SD? Dari SMP. Oh, dari SMP Kelas 8. Kelas 8. Oke. Baik, Mas Fahri sudah pernah mengikuti konseling atau belum kalau boleh tahu? Belum. Belum pernah. Belum. Berarti Mas Fahri belum mengetahui ya kalau konseling itu apa? Belum. Saya jelaskan terlebih dahulu ya Mas. Mungkin konseling ini berada di tempat konseling ini di mana Mas Fahri bisa bercerita apapun yang Mas Fahri pikirkan, rasakan kayak masih bingung gitu untuk menemukan solusinya. Nanti kita sama-sama untuk mencari solusi dari masalah Mas Fahri tersebut, di mana saya menjadi konselor dan Mas Fahri menjadi konselingnya.
Bisa dimengerti Mas? Bisa. Oke. Dari konseling ini kita melakukan kesepakatan waktu dulu. Ada 30 menit sampai 45 menit nih Mas Fahri untuk memilih berapa menit melakukan proses konseling kali ini. 30 menit. 30 menit aja. Ya, benar? Ya. Oke. 30 menit kita bahas untuk permasalahannya Mas Fahri. Nanti kita gunakan waktu itu sebaik mungkin untuk membahas dan menemukan solusinya. Oke, boleh Mas Fahri bercerita apa yang Mas Fahri pikirkan, apa yang kayak masih tersimpan gitu, kayak mau ceritakan ke saya. Yang masih terpikir tentang merokok, Mbak. Oh, yang rokok. Ya. Ada lagi? Udah. Udah itu aja. Ya. Apa kok bisa bilang tentang rokok? Maksudnya gimana ceritanya kok bisa menciptakan masalah itu? Karena berhentinya itu susah. Terkadang kita harus mengalahkan nafsu agar tidak untuk merokok. Nah, terkadang di situ susah. Jadi untuk berhenti ya sedikit demi sedikit bisa. Mas Bahri udah mulai ngerokok itu kelas berapa? Kelas 9. Kelas 9 SMP? Iya. Sampai sekarang? Sekarang masih, tapi udah nggak terlalu sering, jarang-jarang. Kalau boleh tahu jarang-jarang itu maksudnya 1 bulan atau 1 minggu? Pas di rumah aja. Oh, kalau pas di rumah. Iya. Kalau di sini? Kalau di sini udah enggak. Kalau dulu masih. Berarti Mas Fahri sudah kayak jarang untuk merokok, sedikit mengurangi sedikit demi sedikit gitu. Gitu. Mas Fahri sudah melakukan sedikit demi sedikit itu karena dirinya Mas Fahri sendiri atau dari pengaruh lingkungan? Diri sendiri dan lingkungan. Di sini lebih banyak yang mana? Lebih banyak lingkungan. Lingkungannya. Ya. Oke. Mas Fahri berarti udah bisa berhenti untuk merokok? Bisa. Tapi tadi Mas Fahri bilang bahwa untuk berhenti itu susah, harus mengalihkan nafsu. Ya. Nah, itu mengalihkannya kayak gimana, Fahri? Terkadang mungkin dengan kegiatan seperti bermain atau ngobrol sama teman atau bermain apalah yang ada, kalau tidak ngobrol sama mengisi kegiatan-kegiatan yang luang. Mengisi kegiatan itu apa Mas kalau di sini? Kalau di sini ikut ekstra. Ekstra apa? Voli sama silat. Ikut voli sama silat. Kalau di rumah? Kalau di rumah nggak ada. Nggak ada. Jadi lebih seringnya di rumah buat kayak ngerokok gitu. Iya. Kalau di rumah berapa kali untuk ngerokok gitu? Kalau di rumah bisa 2 hari sekali, 3 hari itu nggak pasti, karena pas kepengen aja. Mas kepengen aja. Nggak harus setiap hari, enggak. Tapi orang tua mengetahui? Baru bapak doang. Bapak aja, ibu ya. Belum? Bu pernah tahu, tapi nggak dibolehin. Kalau bapak udah. Berarti ibu yang nggak ngebolehin untuk rokok gitu. Gitu. Lalu bapak nggak marahin berarti? Enggak. Bapak juga ngerokok juga? Iya. Berarti Mas Fahri pengennya itu berhenti ngerokok apa mau terus-terusan?
pengennya sih berhenti. Pengennya berhenti. Ya. Udah punya rencana untuk berhentinya? Kalau rencana masih belum. Masih belum. Belum. Tapi sudah berusaha. Sudah. Ya. Berusahanya itu dimulai sejak kapan, Mas? Kalau boleh tahu. Dimulai sejak semester 2 awal sini. Semester 2 awal di sini. Berarti baru barusan ini. Iya. Berarti semester 1 belum Belum ya, ada kepikiran. belum ada kepikiran untuk berhenti. Kenapa Mas Fahri bisa kepikiran untuk berhenti? Ada alasannya mungkin? Karena pernah ketahuan. Pernah ketahuan. Iya. Ketahuan tiga kali sama pas di sini. Saat pelajaran atau gimana? Saat jam pondok. Oh, saat jam berarti weekend. Iya. Berarti pernah dapat bimbingan juga dari pondoknya gitu? Pernah. Dapat hukuman gitu? Kalau hukuman, iya pernah. Disuruh buat surat pernyataan. Udah berapa kali, Mas? Udah 3. 3 kali? Iya, kalau 1 kali ketahuan udah dikeluarin. Jadi ada faktor yang untuk berhenti ngerokok. Oh, itu faktornya. Ya, karena dikeluarin. Berarti dari berusaha untuk bisa berhenti karena faktor tersebut. Iya. Atau tapi Mas Fahri belum menemukan rencana untuk bagaimana berhentinya. Iya. Oke. Berarti Mas Fahri berkeinginan untuk berhenti merokok, tapi belum ada rencana. Belum. Mungkin hal apa yang ingin Mas Fahri, kita bayangkan dulu ya nih, Mas Fahri ingin berhenti merokok. Iya. Dengan cara apa? Dengan cara mungkin bikin kopi kalau nggak bikin teh. Kopi, teh. Ya, itu bisa menggantikan karena karena kadang mulut terasa pahit atau gimana. Ini sebagai pengganti. Pengganti itu udah pernah dilakukan? Udah. Berapa kali untuk mengalihkan itu? Udah sering sih. Udah sering. Sering Ya. Itu berapa kali maksudnya? 1, 2? Pas malam. Oh, pas malam. Iya. Malam aja? Malam aja. Berarti Mas Fahri mengalihkannya dengan kopi atau teh? Iya. Oke. Oke. Tadi Mas Fahri mengatakan bahwa mengalihkannya dengan membuat kopi atau teh, ya kan? Itu udah berapa kali Mas Fahri lakukan? Mungkin di beberapa udah sering sih. Udah sering? Iya. Tapi efektif untuk Mas Fahri mengalihkan biar berhenti yang merokok enggak? Masih belum efektif. Masih belum efektif? Belum. Ada hal lain yang mungkin Mas Fahri anggap efektif untuk berhenti merokok? Mungkin dengan jalan-jalan atau enggak ngobrol, terus bermain entah apa yang mau dimainkan. Gitu. Iya. Udah pernah Mas Fahri lakukan itu? Udah. Karena seringnya bermain. Bermain? Iya. Bermainnya yang di ekstra itu apa, bagaimana? Bermain dengan pondok? Bermain dengan kamar pondok. Kamar pondok. Itu yang bisa mengalihkan? Iya. Itu menurut Mas Fahri efektif? Menurut saya sih efektif. Udah pernah dilakukan juga? Udah. Udah berapa kali Mas Fahri udah mencoba untuk melakukan itu? Baru sekitar 10-an. 10 kali? Iya. Ada lagi mungkin Mas Fahri pernah ngelakuin apa yang bisa menghilangkan berpikir untuk
berhenti merokok? Ada hal lain mungkin? Mungkin nggak ada sih. Masih dua itu. Ya. Menurut Mas Fahri dari kedua rencana tadi, yang ingin Mas Fahri lakukan lagi untuk berhenti merokok itu yang mana? Yang mau lakuin lagi mungkin dengan bepergian, izin keluar pondok. Izin keluar pondok mau kemana? Mau ya jalan-jalan entah kemana lah. Ada yang jenuh di pondok. Jenuh. Ya, Jenuhnya itu kayak gimana? bosan. Bosan. Ya, nggak ada kegiatan yang mau dilakuin. Kegiatannya cuma ini aja. Pengen ngelakuin hal-hal lain apa itu yang bisa dilakuin. Tapi tadi Mas Fahri mengatakan bahwa di pondok seru, ada teman-teman. Iya, Jadi Mas Fahri pengen jalan-jalannya itu sendiri atau dengan teman-teman? dengan teman. Dengan teman. Iya. Contohnya mau ke jalan-jalan kemana nih Mas? Jika diizinkan dari pihak sekolah. Mungkin jalan-jalan sekitaran sini, muter-muter, mencari ya, tempat yang belum pernah dilewati. Terus udah itu aja. Udah itu aja. Ya. Udah pernah kamu lakuin belum? Kalau itu udah. Udah. Berapa Ya. kali juga? Jarang sih, baru berapa 3 atau 4 kalian. 4 kalian. Ya. Dari dari kegiatan tersebut ada konsekuensinya enggak? Konsekuensinya mungkin nggak diizinin keluar kadang karena pas nggak jam keluar. Berapa kali sih dikasih kesempatan untuk keluar dari pihak sini? 1 minggu sekali. 1 minggu sekali, satu Ya. anak? Nggak satu anak, semua. Semuanya? Tapi pas hari Sabtu aja. Jadi Mas Fahri sudah melakukan 4 kali ya tadi? Iya. 4 kali. Konsekuensinya karena kadang nggak diizinin gitu. Kalau misalnya nggak diizinin, Mas Fahri akan pakai apa? Kegiatan apa untuk mengalihkannya itu? Kalau nggak diizinin mungkin tidur. Tidur aja? Iya. Berarti tidak melakukan kegiatan ya? Tidak. Kalau misal Mas Fahri tidur itu masih ada kepikiran untuk ngerokok enggak? Kadang masih ada kepikiran. Tapi saya sudah mencoba untuk menghilangkan pikiran itu. Udah bisa Mas Fahri untuk menghilangkan pikiran itu? Bisa. Bisa. Bagaimana cara Mas Fahri menghilangkan pikiran itu? Kalau menghilangkannya belum tahu sih. Nah katanya tadi sudah bisa. Belum tahu. Ya, udah Apa menghilangkannya dengan kayak mengalihkan kegiatan atau bagaimana? Kalau mengalihkan sih berarti kadang mengalihkannya enggak. Mengalihkannya mungkin dengan bermain atau enggak ngobrol kalau ada teman yang di kamar. Oke. Berarti Fahri yakin kalau kegiatan efektif itu melakukan kegiatan ekstra atau bermain sama teman-teman gitu ya? Iya. Oke. Mungkin dari ini Ibu mau tanya, dari skala 1 sampai 5, Mas Fahri ingin pilih nomor berapa? Skala 1 itu mungkin masalah yang Mas Fahri hadapi ini Mas Fahri bisa menangani. Belum bisa menangani, mohon maaf. Kalau di skala 5 itu mungkin Mas Fahri bisa menangani masalah ini. Mungkin dari masalah ini Mas Fahri memilih angka berapa?
1 sampai 5? 3. 3. Kenapa pilih 3? Karena belum, kadang masih bisa belum belum karena kadang masih bisa belum bisa menahan Bisa menahan ya, rokoknya, ya keinginannya. keinginannya. Tapi tadi Mas Farid bilang bahwa Mas Farid bisa untuk menangani, udah berusaha Ya berusaha. udah kan, udah bisa Udah. berarti. Masih ada keinginan juga untuk, Ya kadang masih ada keinginan. ada keinginan untuk merokoknya itu. Ya. Oke. Jadi Mas Farid sudah berusaha untuk bisa mengalihkan, berhenti merokoknya dengan kegiatan. Ya, mungkin Mas Farid bisa melakukan kegiatan itu. Tadi bilang kegiatan itu 10 kali. Ya. Itu sampai sekarang masih Mas Farid lakukan. Sekarang udah jarang. Kenapa jarang? Karena kadang temennya kadang nggak mau. Temennya nggak mau. Ya. Kalau nggak mau gitu Mas Farid kegiatannya bermainnya sama siapa? Kalau itu dengan mungkin dengan ngobrol sama teman yang lain. Teman-teman yang lain, nggak satu kamar. Ya. Yang beda kamar gitu. Iya. Sudah pernah Mas Farid lakukan? Kalau itu jarang. Jarang juga. Ya. Tapi ada beberapa gitu. Kalau beberapa masih ada. Masih ada. Dengan sepantarannya Mas Fahri atau kakak kelas? Kakak kelas. Sama kakak kelas. Berarti bisa mengalihkannya dengan itu. Ya. Berarti Mas Fahri kalau saya simpulkan Mas Fahri sudah menemukan solusinya, tapi masih bingung untuk menerapkannya begitu. Oke. Kenapa Mas Fahri tidak melanjutkan untuk mengalihkannya dengan mengikuti kegiatan? Karena kalau mengikuti kadang nggak sesuai apa yang kita inginkan. Ya sesuai, maksudnya? Soalnya kadang males, ada rasa malas itu untuk melakukan kegiatan ini. Kayaknya kegiatan yang lain gitu. Gitu. Ya. Kalau di ekstra voli sama pencak silat juga banyak temannya Mas? Temennya banyak. Dengan teman-teman juga satu kamar gitu atau beda? Kalau di voli masih sama temennya. Kalau di silat yang beda. Ada yang reguler. Ada yang reguler. Ya. Pernah melakukan kegiatan bersama teman-teman yang di ekstra juga? Pernah. Juga udah bisa nggak berpikiran untuk merokok, berhentinya juga. Jadi Mas Fahri bilang bahwa kegiatan yang bisa berhenti untuk rokok adalah kegiatan ekstra atau bermain dengan teman. Ya. Jika itu gagal, Mas Fahri akan bagaimana? Kalau gagal, belum tahu sih Mbak. Belum tahu. Belum. Kalau jika gagal itu berarti Mas Fahri belum tahu ingin melakukan apa untuk berhenti merokok. Iya. Gitu. Tapi Mas Fahri kepikiran untuk berhentinya melakukan kegiatan atau yang tadi membuat kopi atau teh? Iya. Yang mana? Yang dari dua itu? Apa dua-duanya? Apa Mas Fahri pilih salah satu? Mungkin keduanya.
Mungkin keduanya itu ya. yang bisa Mas Fahri lakuin. Oke. Jadi jika gagal Mas Fahri belum tahu untuk bagaimana. Ya, kalau gagal masih belum menemukan solusi yang lain. Yang lain masih dua itu yang kamu pikirkan untuk bisa. Jika misal ya di solusi pertama yang membuat kopi itu misal itu gagal, Mas Fahri akan melakukan solusi yang kedua begitu. Jika yang kedua yang gagal, Mas Fahri bagaimana? Itu saya belum kepikiran mau melakukan hal apa karena selama ini belum pernah gagal sih. Belum pernah gagal. Ya. Oke, berarti Mas Fahri yakin bisa melakukannya dengan solusi kedua itu. Ya. Oke. Saya mau tanya lagi dari skala 1 sampai 5 lagi dari permasalahan yang kita bahas tadi, Mas Fahri sudah berada di titik angka berapa? Mungkin 4. 4. Ya. Mas Fahri sudah memilih angka 4. Bahwa Mas Fahri yakin untuk bisa melakukan berhenti merokok itu. Iya. Oke. Berhubung ini mau di pendekatan akhir konseling, mungkin saya mau tanya dulu deh, bagaimana perasaan Mas Fahri setelah dan sesudah menemukan solusi? Lega. Kayaknya kayak gimana Mas maksudnya? Lega, jadi bisa menemukan solusi untuk bisa merokok lagi karena Karena apa? Kalau pakai bahasa Jawa nggak apa, misalnya susah pakai bahasa Indonesia. ya, karena nggak tahu Mbak. Kok nggak tahu? Tadi Mas Fahri mengatakan bahwa sudah lega, Ya. bisa berhenti merokok karena Udah menemukan solusinya. Oh gitu. Kalau sebelum konseling Mas Fahri perasaannya bagaimana? Rasanya bingung karena solusinya belum pasti. Solusinya belum pasti. Ya. Oke. Jadi setelah konseling Mas Fahri sudah menemukan yang pasti. Bagaimana? Ya. Apa itu Mas yang tadi kita bicarakan, solusi apa yang Mas Fahri tangkap dan sudah pasti? Mungkin yang udah pasti itu bermain sama teman. Ya, karena teman itu nggak cuma satu, jadi bisa mungkin kalau teman ini udah nggak mau bermain, kita ganti teman yang lain. Gitu. Ya. Misal nih ya jika tanya lagi, misal Mas Fahri temannya itu mengajak merokok lagi, Mas Fahri bagaimana sikapnya? Mungkin menolak. Ya. Bisa untuk menolaknya Mas Fahri? Bisa. Mungkin boleh saya simpulkan dari konseling yang tadi bahwa Mas Fahri itu keinginan untuk berhenti merokok. Dan Mas Fahri sudah bisa dibilang mulai merokok itu kelas 9 SMP dan sampai semester 2. Iya, saat ini kan. Dan Mas Fahri berusaha udah punya rencana, punya solusi, punya usaha untuk berhenti mulai semester 2 kali ini, kelas 10. Dengan cara Mas Fahri mengalihkannya dengan membuat kopi atau teh ataupun berkegiatan dengan teman-teman. Gitu. Oke. Apa sih yang Mas Fahri dapat simpulkan dari konseling kali ini? Yang dapat saya simpulkan, nggak tahu Mbak. Kok nggak tahu? Kenapa nggak tahu? Yang tadi kan udah bahas untuk masalah konseling hari ini. Yang Mas Fahri tangkep deh dari konseling kali ini apa? Mungkin yang ditangkap bisa untuk berhenti merokok.
Bisa berhenti merokok. Ya, Dengan cara apa tadi Mas? Kalau boleh tahu Mas Fahri dan menemukan solusinya dengan cara? dengan cara bermain dengan teman, kalau enggak bikin minum kopi atau teh. Oke, berarti Mas Fahri sudah meyakini untuk solusi itu bisa dilakukan Mas Fahri agar Mas Fahri bisa berhenti merokok begitu. Ya, Oke. Mungkin baik sesi konseling kali ini sudah selesai. Saya tanya dulu, untuk sesi selanjutnya Mas Fahri berkeinginan untuk konseling lagi atau bagaimana? mungkin lagi. Lagi, oke. Nanti kita diskusikan lagi terlebih lanjut untuk konseling selanjutnya kapan dan jam berapanya. Ya, Baik, terima kasih Mas Fahri telah meluangkan waktunya untuk konseling kali ini. Semoga Mas Fahri bisa melakukan solusi yang tadi Mas Fahri temukan ya. dan Mas Fahri semoga yakin untuk bisa melakukannya agar berhenti merokok. Mas Fahri yakin kan untuk berhenti merokok? Yakin. Oke. Terima kasih Mas Fahri. Silakan boleh kembali ke kelasnya. Udah